Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazalika Muhammad Rizky. Saya biasa dipanggil Ika. Saya berasal dari Pasaman dan saya berkuliah di Universitas Bungata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. NPM saya 201 001 12 11 031. Baiklah, saya akan membacakan PPT saya dengan dosen Bu Helmawati SEMSI, mata kuliah pengantar makroekonomi. Nah, saya akan membacakan pada bab 3, penentuan kegiatan ekonomi, pandangan klasik, Keynes dan pendekatan masa kini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pandangan ahli ekonomi klasik. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Hal tersebut berdasarkan pandangan Jean-Baptiste Say 1767-1832. Supply creates in on demand. Kita lanjut ke slide berikutnya. Akibat kenaikan investasi terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Dan bisa kita lihat pada tabel di bawah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Suku bunga tabungan dan investasi, dan bisa kita lihat pada kurva di bawah. Kita lanjut. Penentuan suku bunga. Menurut pandangan klasik, suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan tersebut berlangsung sampai jumlah tabungan dan jumlah permintaan dana investasi tercapai. Kita lanjut. Permintaan agregat. Analisis ini berpendapat bahwa tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan membayar barang dan jasa yang diminta tersebut. Penentu perbelanjaan agregat. Pertama, konsumsi rumah tangga. Dan yang kedua, investasi. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah, dan yang keempat, ekspor ke pasaran dunia. Baiklah, kita lanjut slide berikutnya. Perkembangan analisis makroekonomi dalam perekonomian. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan tersebut berlangsung sampai jumlah tabungan dan jumlah permintaan dana investasi tercapai. Kita lanjut. Permintaan agregat. Analisis ini berpendapat bahwa tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya permintaan efektif,
yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan membayar barang dan jasa yang diminta tersebut. Penentu perbelanjaan agregat. Pertama, konsumsi rumah tangga. Dan yang kedua, investasi. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah. Dan yang keempat, ekspor ke pasaran dunia. Baiklah, kita lanjut slide berikutnya. Perkembangan analisis makroekonomi. Perkembangan analisis makroekonomi sesudah Keynesian adalah munculnya 4 pemikiran baru, yaitu pertama, monetaris. Yang kedua, klasik baru, rational expectation. Yang ketiga, supply side. Dan yang keempat, New Keynesian. Kita lanjut. Perbedaan pandangan klasik dan Keynes mengenai penentu tabungan. Fungsi tabungan klasik, dan bisa kita lihat pada kurva di bawah. Kita lanjut. Upah dan kesempatan kerja bisa kita lihat pada kurva di bawah. Kita lanjut. Fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Ekonomi klasik meyakini bahwa perekonomian akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh didasarkan pada keyakinan bahwa apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian dalam pasar tenaga kerja sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran, para penganggur akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dari yang berlaku di pasar. Kita lanjut ke slide berikutnya. Penentu tabungan dan investasi menurut Keynes. Penentu tabungan menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga. Hal tersebut terutama tergantung pada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga. Penentu investasi, di samping suku bunga, faktor yang menentukan investasi adalah keadaan ekonomi masa kini, ramalan perkembangan masa depan, dan perkembangan teknologi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Jumlah barang modal yang tersedia dan digunakan dalam perekonomian. Jumlah dan kualitas tenaga kerja. Ekonomi klasik meyakini bahwa perekonomian akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh didasarkan pada keyakinan bahwa apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian dalam pasar tenaga kerja sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran, para penganggur akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dari yang berlaku di pasar. Kita lanjut ke slide berikutnya. Penentu tabungan dan investasi menurut Keynes. Penentu tabungan menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga
bukan tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga. Hal tersebut terutama tergantung pada besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga. Penentu investasi, di samping suku bunga, faktor yang menentukan investasi adalah keadaan ekonomi masa kini, ramalan perkembangan masa depan, dan perkembangan teknologi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Jumlah barang modal yang tersedia dan digunakan dalam perekonomian. Jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian. L tutup kurung. Jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan. Tingkat teknologi yang digunakan, T lalu tutup kurung. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut. Y sama dengan F, buka kurung K, L, R, T, tutup kurung. Kita lanjut. Pandangan Keynes mengenai penentuan suku bunga bisa kita lihat pada kurva di bawah. Kita lanjut. Fungsi tabungan Keynes bisa kita lihat pada yang di bawah. Kita lanjut. Kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Keynes berpendapat bahwa penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang berada dalam perekonomian. Perbedaan pendapat yang sangat bertentangan antara Keynes dan klasik bersumber pada persoalan berikut. Yang pertama, faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi, dan suku bunga dalam perekonomian. Dan yang kedua, sifat-sifat yang berkaitan antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Baiklah teman-teman, saya akhiri dulu. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.